Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah, Zat yang maha luas ilmunya, yang maha berkuasa atas seluruh makhluk, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan mengharapkan untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, demikian juga tahun berganti tahun. Semuanya kita berputar dalam roda putaran waktu. Waktu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita dapat menghargai waktu tersebut. Waktu adalah harta yang sangat berharga bagi kita. Oleh sebab itu, maka waktu haruslah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Hargailah waktu kita dengan melakukan berbagai macam kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita diberikan jatah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah disayangkan jika ada di antara kita yang tidak pandai menghargai waktu tersebut. Karena jika waktu tersebut telah berlalu, maka dia tidak akan bisa diputar kembali untuk berada pada masa itu. Lihatlah bagaimana waktu itu terus berputar dengan bergantinya siang dan malam. Apakah kita tidak memperhatikan dengan baik? Ataukah waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita renungkan? Andai kita bisa jadikan pergantian siang dan malam itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadabburi, maka pasti kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur dengan menggunakan waktu sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
Dan dialah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, usahakanlah waktu itu tidak terbuang sia-sia. Pada hakikatnya, waktu itu adalah umur kita sendiri. Jika waktu berlalu, maka umurnya juga akan semakin berkurang. Ciri-ciri muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menghargai waktunya serta mengelolanya dengan baik waktu tersebut agar tidak menjadi sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak manusia ketika diberikan nikmat kesehatan, maka dia akan lupa akhiratnya dikarenakan dengan kesibukan kehidupan dunia. Demikian juga karena diberikan waktu yang luang, maka dia akan menggunakan waktu tersebut untuk bermalas-malasan, bahkan terkesan suka menunda-nunda suatu amal karena merasa masih ada waktu sebentar lagi ia melakukannya. Karena begitu pentingnya waktu bagi kehidupan kita, oleh karena itu dalam beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu, seperti waktu subuh, waktu malam, dan waktu duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Alangkah berharganya waktu bagi kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi, baik laki-laki ataupun perempuan, tinggal di kota maupun di pelosok desa, semuanya dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan menggunakan waktunya untuk beramal solih. Dengan menggunakan waktu untuk beramal, berarti kita sedang mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Namun sangat disayangkan, di antara kita ada saja yang menggunakan waktunya untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, tidak bermanfaat, bahkan menyimpang dari aturan agama. Ada yang menyia-nyiakan waktunya dengan bermaksiat, meninggalkan kewajiban dalam beribadah, sibuk bermain game sampai berjam-jam, sehingga waktunya terbuang begitu saja. Padahal waktu dan kesempatan itu tidak akan datang secara berulang. Jika kita melihat saudara kita melakukan hal ini, maka hendaklah kita saling menasihati satu dengan yang lainnya, agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan benar. Memang di saat memberikan nasihat kepada saudara kita yang sedang berbuat perbuatan yang melalaikan, belumlah tentu nasihat kita langsung diterima. Terkadang mereka menolak dan menentang. Oleh sebab itu maka kita membutuhkan sifat sabar dan terus memberikan nasihat. Itulah bukti sayang kita kepada mereka, agar sama-sama selamat di dunia dan di akhirat nanti. Gunakanlah kesempatan selagi waktu masih ada dengan berbuat kebaikan. Sebab jika waktu telah berlalu dan kita sempat menyia-nyiakannya, maka kita tidak akan mampu lagi untuk kembali dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di saat itu. Sehingga penyesalanlah yang akan terjadi
dan terucap kalimat, andai waktu bisa diputar kembali. Namun itu adalah suatu yang mustahil. Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti engkau akan disibukkan dengan perbuatan yang sia-sia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin. Jangan karena merasa masih muda, lantas kita disibukkan dengan hal yang tidak berguna. Hidup tanpa arah dan cita-cita, hanya ingin memuaskan diri dengan berhura-hura, bahkan suka pamer harta, pamer fisik, ketampanan, atau kecantikan. Yang lebih parahnya lagi, jika dia merasa hidup masih panjang sehingga berbuat sesukanya, nanti ketika tua baru bertobat. Padahal tidak ada yang mengetahui apakah umur kita bisa sampai tua atau tidak. Di mana ketika tua, gerakan kita semakin terbatas karena fisik pun kita sudah mulai lemah. Maka sebelum masa tua itu datang, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kesehatan. Selagi masih sehat, maka gunakanlah waktu kita untuk memperbanyak amal soleh. Karena jika sakit datang menghampiri kita, barulah kita ingin beramal. Di saat itu, harta pun yang kita gunakan akan habis untuk kita pakai membiayai agar kita bisa sembuh seperti sedia kala. Kemudian juga harta yang kita miliki, maka gunakanlah harta tersebut untuk membantu orang lain. Infakkan sebagian untuk bekal akhirat. Bantulah orang-orang miskin yang sedang kesulitan, sebab harta yang kita miliki ada hak fakir miskin di dalamnya. Juga belumlah tentu harta itu akan selamanya berada di tangan kita. Luangkanlah waktu kita untuk beramal, sebab jika menunggu waktu luang baru mau beramal, maka semua akan mengatakan sibuk dengan urusannya masing-masing. Alangkah bahagianya jika kita dalam kesibukan tetapi masih juga sempat untuk berbekal demi akhirat kita nanti. Hidup hanya sekali saja, gunakanlah sebaik mungkin. Jangan sampai mendekati kematian baru kita ingin berbuat ini dan itu, sehingga yang terjadi adalah penyesalan yang tidak berguna. Semua yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru akan terasa begitu besar manfaatnya jika kenikmatan itu telah dicabut dan hilang dari kita semua. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukanlah dengan sia-sia, dan segala yang telah Allah berikan pada kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tidak seorang pun hamba nanti di akhirat kecuali akan diminta pertanggungjawaban atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Lantas apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Alangkah malu dan meruginya kita di saat itu ketika melihat orang lain dalam kegembiraan sementara kita berada dalam kesengsaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan tubuhnya di mana ia gunakan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, agar waktu kita tidak menjadi sia-sia,
maka tinggalkanlah semua perbuatan yang tidak memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, supaya kita bisa selamat dalam kehidupan ini. Jangan pedulikan kata orang lain tentang kita yang tidak mau bergabung bersama mereka dalam kesia-siaan dan menghamburkan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan jika kita mampu meninggalkannya, maka itu adalah kebaikan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkadang kita tidak mau melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, namun teman-teman mempengaruhi diri kita untuk melakukannya, sehingga waktu kita menjadi tidak berguna. Di saat kita bersama mereka untuk melakukan hal yang sia-sia, kita gembira dan tertawa bersama, padahal kita tidak sadari bahwa waktu kita terbuang dengan percuma. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan siapa kita berteman, sebab mereka bisa menjadikan kita selamat atau kita sengsara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mengikuti kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa akan menjadi teman karib kalian. Lihatlah ketika memiliki sahabat, jika dia mengajak kita untuk berbuat sesuatu, pertimbangkanlah. Jika hal itu bermanfaat, maka kerjakanlah. Namun jika hal itu perbuatan sia-sia, tidak memberikan sedikit pun manfaat buat dunia dan agama kita, maka tinggalkanlah dia. Biarkanlah mereka dengan kesia-siaan tersebut, sekalipun mereka mencibir tindakan kita. Buat apa kita bersama, namun hakikatnya kita celaka? Buat apa kita tertawa, namun sebenarnya kita merugi? Pikirkanlah sebelum berbuat, sebab ketika di akhirat nanti, orang akan saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak ada yang mau disalahkan atas kelalaian kita di akhirat nanti. Bahkan setan pun akan berlepas diri dari para pendosa dengan berkata, "Mengapa kalian mengikuti apa yang aku katakan? Aku saja takut kepada Allah." Begitulah keadaan kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita bersahabat di dunia ini, namun ternyata sahabat yang kita cintai justru menjadikan kita orang yang celaka nanti di akhirat. Terutama di zaman sekarang ini. Sangat miris melihat persahabatan generasi kita. Kebanyakan dari persahabatan itu hanya mengajak pada perbuatan yang sia-sia, bahkan mengajak pada perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.